Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kejadian-kejadian yang terjadi sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kejadian yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah berkaitan dengan hubungan beliau dengan para istrinya, yaitu kejadian yang disebut dengan peristiwa Ila, di mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan tuntutan dari istri-istri beliau untuk menambah nafkah yang mereka dapatkan dalam kehidupan kesehariannya. Tentunya tuntutan ini, kalau kita lihat background atau kejadian di belakangnya, mengapa para ummahatul mukminin meminta kepada Rasulullah agar diberikan tambahan nafkah, sementara sebelumnya mereka sepertinya tidak ada protes. Ternyata ini dilandasi bahwasanya ekspansi, penaklukan, menyerahnya berbagai tempat yang tergolong makmur, terutama pada saat Rasulullah bersama dengan kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar. Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali rampasan ghanimah yang kemudian itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Nah, pada saat itu Rasulullah kemudian menetapkan jatah untuk para istri beliau dalam bentuk makanan, kurma dan sembako lah kita sebut. Hanya saja jatah ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para ummahatul mukminin. Apakah mereka hidup mewah-mewahan? Jawabannya tidak. Yang menjadi masalah adalah para ummahatul mukminin ini, mereka adalah orang-orang yang dermawan, sehingga acap kali jatah makan mereka itu diberikan kepada orang-orang yang datang meminta makan kepada mereka, sehingga meskipun mereka sudah mendapatkan pembagian jatah yang meskipun tidak banyak, itu sangat tidak mencukupi, dan seringkali para ummahatul mukminin itu tidak masak berhari-hari, hanya minum air putih dan makan kurma berhari-hari seperti itu. Dan kita lihat juga background daripada ummahatul mukminin itu mayoritas, kebanyakan dari mereka itu banyak di antara mereka ada yang anak dari orang-orang besar, ada yang menjadi anak dari pemimpin satu kabilah, ada juga yang pernah menjadi istri orang yang kaya, sehingga mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang mudah ketika menikah dengan Rasulullah, mereka kembali beradaptasi untuk mencoba mengimbangi gaya hidup Rasulullah yang sangat sederhana. Awalnya mereka bisa, karena memang Rasulullah sendiri tidak memiliki kekayaan yang bisa dipakai untuk hidup berlebihan. Meskipun Rasulullah kalau menginginkan hal itu sangat gampang sekali. Namun ketika ekspansi dan banyak sekali jizyah yang dibayarkan, ghanimah yang didapatkan, dan mulailah kaum muslimin memiliki kemampuan secara ekonomi yang lebih besar, ternyata kehidupan Rasulullah itu tidak mengikuti cara yang lain, tidak mengikuti yang lain, tetap stabil, tetap seperti sebelumnya. Dan inilah yang kemudian membuat sebagian daripada ummahatul mukminin berpikir kalau dulu mereka mungkin tidak bersuara, tapi sekarang mereka tidak meminta lebih, mereka tidak meminta kekayaan yang berlimpah,
Mereka tidak meminta harta yang banyak, mereka hanya minta diberikan nafkah yang sedikit lebih banyak dibandingkan yang selama ini mereka dapatkan. Dan selama ini yang mereka dapatkan itu tidak mencukupi sebenarnya untuk hidup mereka. Jadi pengennya ya agak cukup lah. Nah, hal ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar ini punya firasat bahwasanya dengan masuknya harta yang banyak dari berbagai tempat, takutnya mengubah cara pandang para istri dan Umar tahu bagaimana cara hidup Rasulullah yang sederhana dan tidak mau mengubah cara hidup beliau. Nah, bagaimana dengan istri-istri beliau? Sehingga Umar sempat mendatangi anaknya, yaitu Hafsah, merupakan istri Rasulullah juga, dan menyatakan bahwasanya, wahai Hafsah, kamu kalau minta jangan minta ke Rasulullah, kamu datang saja ke bapakmu ini, jangan membebani Rasulullah, kamu minta ke bapakmu. Maka Hafsah mengiyakan. Kemudian Umar juga mendatangi para istri-istri yang lain, sampai kemudian Ummu Salamah agak risih dengan apa yang dilakukan oleh Umar dan mengatakan, wahai Umar, sekarang engkau banyak sekali pekerjaan. Bahasa kita seperti itu, sampai-sampai urusan Rasulullah dengan istrinya saja engkau ingin ikut campur. Artinya Umar tak layak untuk ikut campur, karena itu adalah masalah internal antara Rasulullah dengan para istrinya, masalah nafkah dan lain sebagainya. Maka Umar ditegur seperti itu sadar, karena memang ini bukan urusannya Umar. Akan tetapi apa yang dikhawatirkan Umar itu terjadi. Satu hari Umar sedang berada di rumahnya, tiba-tiba salah seorang kawan dekatnya menggedor pintu rumah Umar. Digedor sampai Umar kaget, keluar, ada apa? Maka kawan ini mengatakan, wahai Umar, terjadi kejadian yang sangat genting. Umar kaget, ada apa? Maka kawan ini mengatakan, Rasulullah hendak menceraikan istrinya. Maka Umar mendengar hal tersebut, ini dia sangat berkepentingan, karena di situ ada Hafsah, anak beliau. Maka ia lari dan mendapati saat itu Rasulullah sedang dikelilingi oleh para istrinya. Dan Rasulullah terlihat mukanya tidak ceria, mendung, seperti menahan amarah. Maka saat di perjalanan Umar ketemu dengan Abu Bakar. Dan kata Umar, wahai Abu Bakar, ini kejadian genting ini, kita harus mendatangi Rasulullah. Lalu datanglah Abu Bakar dan Umar melihat kondisi tersebut, dan di sekeliling masjid itu sudah kumpul para sahabat pada kumpul. Sebagian dari mereka kelihatan muram, sedih, kebingungan, karena ini kejadian pertama yang terjadi dan tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Sampai kemudian Abu Bakar dan Umar mendatangi anak mereka. Abu Bakar mendatangi Aisyah, Umar mendatangi Hafsah dan mengatakan, apa yang kau lakukan terhadap Rasulullah? Maka Aisyah dan Hafsah ini mengatakan, ya kami bersumpah tidak akan menuntut sesuatu yang Rasulullah tidak mampu untuk lakukan. Artinya Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk melepaskan tuntutan tersebut. Mereka tidak akan menuntut. Hanya saja istri-istri yang lain berpikir berbeda. Dan ini bukan suatu hal yang tercela, Bapak-Ibu sekalian. Bukan berarti mereka hedon dan lain sebagainya. Kita sampaikan di awal tadi, mereka hanya meminta nafkah yang layak, yang menurut mereka pantas mereka dapatkan, dan mereka memang selama ini mendapatkan kurang. Tapi memang ini cara Rasulullah untuk membersihkan keluarga beliau, membersihkan anak istri beliau, sehingga nanti tidak ada beban masalah harta di akhirat kelak. Tapi cara berpikir yang namanya orang lain itu tentu berpikirnya berbeda-beda. Sebagian istri yang lain tetap kekeh untuk menuntut hal tersebut, sampai kemudian Rasulullah meninggalkan mereka, menaiki kuda beliau,
dipacu dengan kencang sampai dikatakan Rasulullah itu sampai di satu tikungan jatuh sehingga kaki beliau terluka. Dan lalu Rasulullah bersumpah untuk tidak mendekati para istrinya selama 1 bulan. Nah, Rasulullah ini bersumpah untuk tidak mendekati, bukan menceraikan. Namun orang-orang munafik yang mendapatkan kisah tersebut, mendapatkan cerita tersebut, membuat cerita tersebut berubah dan beritanya berubah menjadi Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Dan ini tentunya satu pukulan yang hebat bagi para sahabat yang melihat rumah tangga junjungan mereka dalam kondisi seperti itu, tentunya membuat mereka amat sangat gelisah. Sampai kemudian Umar yang sangat gelisah mendatangi rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di samping rumah istri beliau, di samping Masjid Nabawi itu ada satu bangunan kecil yang nempel dengan tembok rumah Aisyah, agak atas sedikit, satu kamar kecil, itu rumah tempat Rasulullah. Dan pada saat itu ketika Umar datang, dijaga oleh salah seorang sahabat. Maka Umar datang ke sana, ditegur oleh sahabat, dan sahabat ini seorang sahabat yang berkulit hitam yang menjadi kepercayaan Rasulullah. Dia mengatakan, ya Umar, mau kemana kau? Kata Umar, aku ingin bertemu dengan Rasulullah. Kata sahabat ini, wahai Umar, baik, coba aku tanya ke Rasulullah, apakah beliau berkenan menerima engkau atau tidak. Maka sahabat ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, dan Rasulullah tidak menjawab. Akhirnya kembali dan mengatakan, wahai Umar, aku tadi sudah bertanya ke Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menjawab. Maka sekali lagi Umar coba